Halo sahabat YouTube, balik lagi di channel Yuk Kita Bahas. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara menghitung penghasilan YouTube orang lain, teman-teman ya. Di sini maksudnya kita menghitung penghasilan YouTube orang lain adalah sebagai semangat dan sebagai motivasi untuk kita yang baru memulai menjadi content creator di YouTube. Siapa tahu dengan melihat penghasilan-penghasilan para YouTuber ini, kita jadi lebih semangat, lebih termotivasi untuk bisa semangat dan terus rajin berkarya membuat konten-konten di YouTube, teman-teman. Itulah sebenarnya tujuannya, teman-teman ya. Dengan begitu, kita bisa mengikuti jejak mereka, seperti apa cara membuat videonya, seperti apa cara mereka membuat karya, kita bisa ikuti cara mereka dengan versi kita sendiri. Nah, yuk, yang penasaran tentang cara menghitung gaji YouTuber, kita akan bahas di video kali ini. Nah, channel YouTube pertama yang akan kita lihat berapa estimasi penghasilan YouTube-nya. Nah, di sini kita melihat dari suatu channel YouTube-nya Vicky Naki, teman-teman ya. Di mana kita harus cek terlebih dahulu status monetisasi dari suatu channel, teman-teman. Karena kalau suatu channel itu belum dimonetisasi, maka otomatis video-video yang ada di channel tersebut itu tidak bisa menghasilkan uang dari iklan Google AdSense. Makanya penting kita lihat terlebih dahulu status monetisasinya. Apakah channel ini mendapatkan monetisasi YouTube atau tidak? Ya, cara melihat monetisasinya itu cukup gampang, teman-teman ya. Kita lihat klik kanan dan kemudian kita pilih View Page Source, teman-teman. Kita klikkan saja di sini dan akan dibawakan pada halaman seperti ini ya, teman-teman. Sekarang kita akan cari monetisasinya. Caranya dengan Command F seperti ini dan ketikkan tulisan monetisasi. Kemudian enter. Nah, maka akan terlihat di sini teman-teman, status monetisasi itu true, teman-teman. Artinya YouTube-nya Vicky Naki ini adalah statusnya sudah dimonetisasi. Ya, pasti teman-teman ya, memang Vicky Naki ini pasti sudah dimonetisasi. Cuman di sini kita untuk cara melihat dan memastikan bahwasanya suatu channel itu sudah dimonetisasi atau belum ya, teman-teman. Jadi kalau suatu channel itu yang kita lihat sudah besar, tapi dia tidak dimonetisasi, berarti channel yang akan kita ikuti dan kita jadikan sebagai acuan itu tidak benar. Ada suatu kesalahan ya teman-teman, bisa jadi dia copyright atau menggunakan konten-konten yang menggunakan musik-musik yang tidak berasal dari YouTube. Atau videonya tidak original teman-teman. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih channel yang bisa kita jadikan untuk acuan kita dalam membuat konten. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman untuk melihat status monetisasi dari sebuah channel YouTube. Nah, kalau kita sudah mengetahui status channel ini sudah dimonetisasi, nah bagaimana cara kita melihat berapa estimasi penghasilannya dari suatu channel YouTube, teman-teman? Nah, kalau kita lihat di sini kita tidak mungkin bisa melihat berapa jumlah ininya, teman-teman ya, karena kita tidak akan bisa melihat tampilan dashboardnya. Yang bisa melihat hanyalah pemilik channel tersebut. Tapi kita bisa menggunakan bantuan website lain untuk melihat jumlah tayangan dari suatu channel YouTube. Kita langsung saja buat di sini, teman-teman. Kita bisa mengunjungi website yang namanya Social Blade. Nah, sekarang kita langsung cari channel YouTube tadi, Vicky Naki. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah tampilan dari Social Blade, teman-teman. Kita lihat di sini. Di sini memang Social Blade itu sudah memberikan estimasi penghasilan seperti ini, teman-teman. Ini adalah estimasinya dalam 1 bulan dan yang di bawahnya ini adalah estimasinya dalam 1 tahun. Nah, karena di sini adalah estimasinya berdasarkan Social Blade, kita lihat di sini, teman-teman. Ini adalah range tampilan dari CPM-nya, teman-teman. Nah, CPM yang ditaksir oleh Social Blade itu di kisaran 0,25 sampai 4 US dollar, teman-teman. Jadi, ini adalah perhitungan per 1000 views-nya itu adalah 0,25 dan yang di pendapatan maksimal adalah 4.000 dolar, teman-teman. Jadi, itulah estimasi dari Social Blade. Makanya belum tentu sama dengan estimasi penghasilan yang ada di dashboard. Nah, terutama untuk channel-channel Indonesia itu cukup sulit untuk mendapatkan sampai 4 dolar, teman-teman ya. Apalagi kalau channelnya itu konten vlog ataupun konten memang bisa mendapatkan 4 dolar lebih, tapi itu niche-niche tertentu. Seperti yang membahas tentang trading, membahas tentang keuangan, itu bisa jadi memang lebih tinggi, teman-teman. Bisa mencapai segitu. Tapi kalau untuk konten-konten seperti ini, bisa jadi mungkin kemungkinan besar teman-teman itu ada di kisaran 10.000 RPM-nya.
Jadi kalau kita lihat dengan estimasi subscribernya itu 6,2 juta subscriber, kita langsung saja lihat di sini teman-teman. Kita langsung saja lihat view dalam 1 bulan. Nah, di mana viewsnya dalam 1 bulan, channelnya Pikinaki ini mendapatkan views sebanyak 27 jutaan teman-teman. Sekitar 27 juta untuk estimasi viewsnya dalam 1 bulan. Nah, dari sini kita bisa hitung teman-teman, berapa kira-kira estimasi penghasilannya dalam 1 bulan. Kita langsung menggunakan kalkulator teman-teman. Kita hitung ya teman-teman, 27 juta. Kita buat aja 27 juta. Kita kalikan 10.000. Karena RPM-nya rata-rata untuk konten seperti ini, itu biasanya ada di kisaran 10.000 ya teman-teman. Kita anggaplah 10.000. Kita kali 10.000. Dan kemudian kita bagi 1.000 teman-teman. Karena penghasilannya adalah per 1.000 views. Nah, maka estimasi penghasilannya adalah sekitar 270 juta teman-teman. Ini kalau kita buat RPM-nya itu di angka 10.000 teman-teman ya. Nah, kalau lebih dan kurang itu bisa jadi sekitaran segini. Tapi rata-rata untuk konten seperti ini itu ada di kisaran 10 ribuan ya teman-teman. Jadi estimasi penghasilannya dalam 1 bulan itu sekitar 270 juta teman-teman. Jadi rumus menghitung penghasilan YouTube orang lain itu caranya seperti itu ya teman-teman. Jumlah viewsnya itu dikali RPM-nya berapa per 1.000 tayangan, kemudian dibagi 1.000 teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman cara menghitung penghasilan dari suatu channel YouTube yang bisa kita jadikan acuan, yang bisa kita jadikan contoh untuk kita berkarya juga seperti channel yang kita buat tersebut. Jadi kita bisa mengestimasi kira-kira kita seberapa lama untuk bisa membuat konten seperti itu dan apakah konten seperti itu bisa kita jalankan terus-menerus. Dengan menggunakan referensi atau video orang lain, kita bisa memanfaatkannya untuk mengambil data bahwasanya channel yang akan kita buat adalah betul-betul channel yang bisa kita jalankan, teman-teman. Oke, sekian mungkin hanya itulah informasi yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua tentang bagaimana cara menghitung penghasilan dari suatu channel YouTube. Oke teman-teman, mungkin mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa pada video berikutnya.